Oke, untuk model soal nomor 3, di sini ada gambar rumah paman, kemudian ada ukuran tempat tinggal paman sebenarnya, ada gambar, karena dia satuannya meter, maka itu adalah gambar yang sebenarnya atau ukuran yang sebenarnya. Oke, terus kemudian ada ukuran jenis kertas dan kita baca yang ditanyakan, yaitu pernyataan yang tepat. Kita lihat yang diketahui di soal ada apa aja. Tempat tinggal paman tersebut akan digambar dengan skala 1:40 pada kertas. Jadi, dari gambar yang sebenarnya ini akan digambar lagi dengan skala 1:40 di sebuah kertas. Dan paman hanya memiliki 3 jenis kertas seperti pada tabel. Di situ sudah ada ukuran jenis kertasnya. Jadi nanti cocoknya yang mana sih kertasnya kayak gitu. Dari pernyataan 1, kita cek aja satu-satu. Nilai X pada denah adalah 2,5 cm. Di sini yang ditanyakan adalah nilai X-nya pada denah. Karena ada sebenarnya, ada denah, maka ini adalah penerapan soal dengan cara segitiga kayak gini. Oke, kalau dulu rumusnya adalah JP, JS, dan S. JP itu adalah jarak peta. Kalau untuk peta itu biasanya menggambarkan sebuah wilayah. Karena di sini adalah ukuran tempat tinggal, maka bisa juga kita tulis dengan ukuran pada denah atau ukuran denah. Karena denah kan di sebuah gambar, maka satuannya adalah sentimeter. Kemudian CS itu asalnya dari jarak sebenarnya. Karena jarak, maka ini juga sama. Biasanya untuk model soal jarak dari suatu wilayah sebenarnya. Contoh dari Jogja Solo itu 10 kilometer atau Jogja Solo itu dia 50 kilometer. Kalau untuk sebuah gambar kayak gini nih, untuk model soal nomor 3, maka diketahui ukuran yang sebenarnya. Ukuran sebenarnya. Untuk jarak sebenarnya, itu biasanya diketahui satuannya dalam kilometer. Sedangkan kalau ukuran sebenarnya kayak soal ini, maka dia satuannya meter. Jadi rumahnya berapa meter sih ukurannya seperti itu. Untuk skala atau ini dia simbolnya huruf S. Ya, biasanya dalam bentuk perbandingan satuannya dia harus dalam sentimeter. Sekarang kita cek satu-satu, apakah pernyataan satu ini benar atau salah. Nilai X pada denah adalah 2,5 cm pada denah. Maka yang dicari untuk poin nomor 1 itu adalah yang ini, ukuran denah atau pakai rumus jarak peta. Kalau kita mau nyari jarak peta, maka ukuran sebenarnya atau jarak sebenarnya dikali dengan skalanya. Oke, dari gambar nilai X itu belum diketahui. Maka kita cari X-nya dulu. Kalau kita mau mencari X-nya, berarti tinggal dilihat aja. X ini itu ukurannya sama kayak yang ada di depannya. Oke, atau bisa juga kita lihat ukuran dari suatu tempat tinggal ini. Karena dia bentuknya adalah persegi panjang, kita lihat kalau X itu dia ada di bagian panjang atau lebarnya. Oh, ternyata dia di bagian panjangnya. Kita lihat, untuk yang bagian atas ada 2 meter, 2,5, 5 meter, dan 1,5, dan X. Yang bagian bawah, di sini nih, di sini masih kosong, angkanya berapa? Kita lihat, di depan ini ukurannya sama dengan yang ada di depannya juga. Maka otomatis di sini juga 2 meter. Kemudian yang kosong kedua yang di bagian sini nih yang huruf I atau kamar tidur 1. Kamar tidur 1 ukurannya juga sama persis sama yang depannya. Otomatis di sini dia 2,5 meter. Kalau sudah kita jumlahkan panjang sebenarnya dari rumah ini itu berapa sih? Oke, untuk panjang sebenarnya itu caranya tinggal dijumlahkan aja. 2 tambah 2,5, kemudian ditambah 1,5, tambah 3, dan ditambah 4,5 meter. Maka hasilnya dia jadi 13,5 meter. Nah, untuk mencari X, maka kita lihat dari pojok kiri bagian sini, Mbak tulis dengan huruf A kecil, sampai ke sebelah kanan mentok sini nih, atau Mbak tulis huruf B, itu panjangnya 13,5 meter. Sedangkan yang X ini masih kosong, berapa meter? Maka tinggal dikurangi aja. 2 ditambah 2,5, tambah 5, tambah 1,5 meter, tambah X. Tuh. Atau bisa juga langsung 13,5 kita kurangkan dengan hasil penjumlahan yang ada di atas ini. 2 tambah 2,5 tambah 5 tambah 1,5. Maka ketemu hasilnya dia adalah 11.
Dan hasil akhirnya 13,5 dikurangi 11. Ya, maka ketemu 2,5 meter. Oke, jadi dia hasilnya adalah 2,5 meter. Biar lebih jelas, yang ini dihapus dulu ya. Oke, maka ketemu jawabannya yang X sama dengan 2,5 meter. Kalau sudah, kita hitung kalau ukuran pada petanya atau pada denahnya itu berapa. Kita masukin ke sini. Jarak sebenarnya tadi diketahui 2,5 meter. Dikali skalanya 1/40. Ingat, jarak sebenarnya satuannya dia masih dalam meter, sedangkan skala dia satuannya adalah sentimeter. Maka sebelum dihitung harus disamakan satuannya dulu. 2,5 meter kita jadikan sentimeter. Oke, dari meter ke sentimeter karena dia turun 2 kali, maka kita kalikan dengan 100. 2,5 kita kalikan 100. Agar komanya hilang, maka kita mundurin 1. Kalau mundurin 1, maka nolnya juga hilang 1. Maka tinggal 25 kali 10, yaitu 250 cm. Masukin deh ke rumusnya. 250 dikali skalanya 1/40. Karena sama-sama punya 0, jadi kita coret, maka tinggal 25 dibagi 4. Maaf ya, 25 dibagi 4. Maka saya dapat 6,25 cm. Kita lihat pernyataannya, apakah nilai X benar 2,5 cm? Salah ya, karena 2,5 itu dalam satuannya meter. Kalau cm maka harus 6,25. Oke, maka pernyataan 1 ini salah. Sekarang kita cek untuk nomor 2. Denah tersebut hanya bisa digambar di kertas jenis A3. Apakah benar? Kita lihat untuk kertas jenis A3, ukurannya itu adalah 29,7 dikali 42 cm. Jadi kita harus tahu panjang dan lebar dari ukuran tempat tinggal paman yang sebenarnya ini. Untuk yang nomor 2, maka step pertama kamu harus cari dulu panjang denahnya. Oke, rumusnya sama seperti nomor 1, yaitu dengan CS kali S, karena tadi sudah dicari panjang sebenarnya. Ya, panjang itu yang mana sih? Dari sini nih, dari A kecil ke B kecil, dari kiri ke kanan. Tadi ketemu dia 13,5 meter. Nah, kemudian selain panjang, namanya ukuran. Tadi ada panjang dan lebar. Kalau lebar yang sebenarnya, maka dia yang sisi paling pendek, yaitu yang ini. Dari atas ke bawah. Oke, yang ini. Biar lebih jelas, Mbak pakaiin warna yang berbeda, biar lebih mudah bedakannya. Pakai warna biru kali ya. Oke. Jadi itu yang dari depan ke belakang, yang ini. Ini panjang ya. Dari atas ke bawah, ini adalah lebarnya. Nah, panjang pada denah itu dicari dengan panjang sebenarnya dikali dengan skalanya. Panjang sebenarnya sudah ketemu tadi. Dijumlahkan semua, maka hasilnya adalah 13,5 meter. Masukin ke sini. 13,5 meter. Kali skalanya masih sama yang tadi. Di sini nih skalanya. Yaitu 1/40. Oke, karena satuannya beda, maka sama tadi kayak yang poin nomor 1, kita kalikan dengan 100. Oke, maka hasilnya berapa? Jadi 1,350 kali 1/40. Nah, kalau sudah tinggal dihitung. Karena sama-sama punya 0, jadi dicoret, tinggal 135 dibagi dengan 4. 13 dibagi 4, maka dia dapat 3. 3 kali 4, 12, sisa 1. 15 dibagi 4 dapat 3 juga ya. Oke, dapat 3 juga. 3 kali 4 dapatnya 12 lagi, maka sisanya adalah 3. 3 bagi 4 nggak bisa, maka kita tambah 0. Di sini tambah koma. 30 dibagi 4, maka dapat 7. 7 kali 4, 28. Sisanya adalah 2. 2, karena nggak bisa lagi, kita pinjam 0. 20 bagi 4 adalah 5 cm. Kalau bingung dengan cara kayak gini, boleh juga manual, pakai metode parakapit 135 dibagi 4. Boleh pakai cara kayak gini. Nanti hasilnya juga akan sama, bahwa dia adalah 3375 cm. Ini untuk panjang denahnya.
Kita lihat di pilihan jawaban, apakah panjangnya yang 33,75 itu hanya cocok untuk kertas jenis A3. Oke, di sini Mbak zoom terlebih dahulu biar lebih jelas angkanya. Oke, di bagian ukuran jenis kertas. Untuk ukuran itu ada panjang dan lebar. Ingat, panjang maka dia yang lebih besar atau angkanya atau lebih banyak ya, tapi kalau lebar itu lebih sedikit. Kita lihat dari A4, panjangnya yang mana? 21 atau 29,7? Panjangnya adalah yang 29,7. Tapi karena tadi ketemunya adalah 33,75 cm, maka yang A4 dia salah. Kemudian ada folio. Folio itu dia 33 cm yang bagian panjangnya. Sedangkan tadi pengukurannya adalah 33,75. Maka dia nggak cukup kelebihan nih, maka dia juga salah. Otomatis untuk yang kertas A3 dia betul karena panjangnya adalah 42 cm. Maka pernyataan 2 itu dia benar. Oke, pernyataan 2 ini dia benar. Kalau misalkan kamu mau coba untuk mencari ukuran dari lebarnya juga bisa. Oke, karena lebarnya tadi udah diketahui ya. Kita nyari lebar denah, rumusnya adalah lebar yang sebenarnya dikalikan dengan skala. Lebar sebenarnya tadi dia 6 meter dikalikan dengan skalanya yaitu 1/40. Mbak, kenapa kok bukan 13,5 dikali 6? Iya bukan, karena kita nyari panjangnya sendiri berapa, lebarnya sendiri berapa. Kayak kamu mau ngeprint nih, ngeprint kertasnya F4 atau A4, kan ada perbedaan ukuran. Dan ukuran itu bukan dikalikan, tapi kita lihat panjangnya berapa, lebarnya berapa. Gitu ya. Jadi dicari satu-satu, bukan dikali panjang sama lebarnya. Oke. Nah, kalau misalkan nanti kamu mau coba juga bisa 6 meter dijadikan dulu sentimeter sama ya dikalikan dengan 100, maka 6 kali 100 dulu. Nanti baru dikali sama 140. Nih, jadi harus jadikan sentimeter dulu. Maka 600 kali 40 yaitu 600 dibagi 40. Coret-coret 6 bagi 4. Kita dapat 1. Bisa 2. 2 bagi 4 dapat 5 cm. Seperti itu. Oke. Kita lanjut untuk pernyataan 3. Ukuran rumah pada denah yang digambar adalah 15 cm dikalikan dengan 34 cm. Kita lihat tadi kita sudah menghitung lebar dan juga panjang dari denahnya. Oke, tadi di sini 15 kali 34, maka 15 ini adalah ukuran untuk lebar. Sedangkan 34 itu ukuran panjangnya. Oke, lebar itu ada di sini. Ini adalah lebarnya. Betulkah 15? Oke, benar. Panjangnya, tadi kita ketemu yang ini. 33,75 cm. Sedangkan di sini dia diketahuinya 34. Oke, kita lihat dulu. Karena dia beda sama sekali, bukan 34, maka anggapannya bahwa poin nomor 3 itu jawabannya berarti dia salah. Tuh, karena dia tidak dibulatkan, jadi tetap 33,75. Oke, sekarang yang terakhir yaitu luas halaman depan. Kita cari luasnya halaman depan pada denah. Jadi kalau pada denah satuannya harus cm. Yang digambar adalah 46,875 cm kuadrat. Kalau berkaitan dengan luas, maka bisa pakai rumus yang lebih cepatnya. Jadi nggak usah dicari panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kalau kita mau nyari luas, untuk poin 4 di bawah sini ya, untuk mencari luas pada denah, masih sama kayak tadi. Berarti rumusnya adalah luas yang sebenarnya dikali dengan skala. Nah, yang beda di sini nih. Karena luas kan itu berarti dia panjang kali lebar rumusnya. Maka untuk skalanya nanti yang dipakai dia harus dikuadratkan. Oke, sekarang kita cek untuk mencari luas denah, kita butuh luas sebenarnya. Kita lihat luas sebenarnya dari halaman depan. Oke, halaman depan dia adalah huruf E ya di sini. Halaman depan. Kita lihat yang E. Oke, E ukurannya berapa sih? Di sini ada 3 cm dan X tadi kita sudah cari ukurannya adalah 2,5 meter. Maka sudah diketahui panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Oke, untuk ukuran dari halaman depan, diketahui kalau panjangnya itu 3 meter,
lebarnya itu 2,5 meter. Kita lihat luas sebenarnya. Rumus dari luas itu apa sih? Luas itu adalah panjang kali lebar. Oke, dikali skalanya dikuadratkan. Berarti kalau skala itu tulisannya harus tetap 1/40, tapi dia dikuadratkan. Nah, kalau sudah kita masukin angkanya, panjangnya berapa? Ingat yang ditanyakan hanyalah halaman depan, maka cukup pakai ukuran si halaman depannya. Tadi udah Mbak tuliskan di sini, untuk panjang dari halaman depan adalah 3 meter, dikali lebarnya adalah 2,5 meter. Dikali 1/40 dikuadratkan. Kalau 1 dikuadratkan maka tetap 1/40. Kalau dikuadratkan 4 kali 4, 16 ya, nolnya ada 2. Kalau sudah kita hitung 3 kali 2,5 meter, maka dapat 7,5 meter. Ya, dikali sama 1/1600. Ingat, satuannya di sini masih beda. Di sini dia, meternya dia meter kuadrat. Sedangkan kalau kita mau menghitung denah, satuannya harus dalam sentimeter kuadrat. Jadi kita ubah dulu. 7,5 meter kuadrat jadikan sentimeter kuadrat. Ingat kalau dari meter ke senti. Meter, desi, senti. Turun 2 kali. 1, 2. Karena dia kuadrat, maka setiap naik atau turun nolnya ada 2. Dari meter ke desi, maka turunnya dia 100. Desi ke senti turunnya 100. Maka kalau ini 7,5 kita kalikan nolnya ada 4. Maka hasilnya jadi 75, nolnya ada 3. Masukin deh ke sini. 75 nolnya ada 3 dikali dengan 1/1600. Coret 2, coret 2. Maka hasilnya adalah 750/16. Duh Mbak, angkanya jelek banget. Susah deh kayaknya. Ya kalau misalkan angkanya terlalu susah untuk dibagi, maka ada caranya. Oke, kalau misalkan kita untuk cek nomor 4, hasilnya 750 dibagi 16, itu adalah, kita lihat tadi di atas, yaitu 46 ya, 46,875. Oke, cara pertama, kalau yang mau lebih gampang itu dia dibagi, nah ini ya, dipakai porogapit aja boleh. Jadi pakai cara manual, 750 dibagi dengan 16. Atau bisa juga dengan cek jawaban. Tadi yang diinginkan adalah 46,875 ya. Sebentar. Yes, 46,875. Ini 46,875. Bisa dicek dengan perkalian. Karena 750 dibagi 16 hasilnya harus gini, maka kalau 46,875 kita kalikan sama 16, hasilnya haruslah 750. Oke, coba dihitung ya. 5 kali 6 dia dapatnya 0, 3, 7 kali 6, 42, ditambah 3 maka 45. 8 kali 6, 48 tambah 2, maka 52. 6 kali 6, 36, maka sini 41. 4 kali 6, 24, tambah 4, 28. Komanya anggap nggak ada dulu, nanti kita tambahkan di akhir. Kemudian dikalikan dengan angka 1 semua, maka tinggal ditulis aja apa adanya. Oke, terus kita jumlahkan deh 0, 5, dalam 5 ya. Oke, sorry, tipe-tipe ini. 5 tambah 5, maka di hasilnya adalah 0. Nyimpen 1, 1 tambah 2 tambah 7, 0 lagi, nyimpen lagi, 0 lagi juga, simpen lagi. Di sini 8 tambah 9 tambah 6. Oke, dapatnya 5. 2, nih ya, 5. Simpen 1, 4 tambah 2 tambah 1, dapatnya 7. Komanya ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Maka di sini, karena ada 0 di belakang koma, anggap dia hilang. Maka hasilnya adalah 750. Maka sama. Maka untuk pernyataan 4, hasilnya dia benar. Karena angkanya sesuai. Kalau misal bingung pakai perkalian, boleh juga pakai manual untuk menghitung pembagian yang ada di sini. Gitu ya. Oke, kalau misal kamu ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, bisa langsung ke WA atau chat Mbak ya. Terima kasih. Oke, yang ini tadi Mbak tuliskan sekalian. Kalau yang nomor 4 itu pernyataannya dia benar.
Oke, untuk jawabannya berarti dia 2 dan 4.